Hai teman-teman, nama aku Arvin dan di sini aku ditemenin sama Mama Arvin. Oke, jadi video kali ini teman-teman, aku sama Mama pengen bikin Q&A karena aku udah lama nggak ngobrol sama Mama, teman-teman. Mama tuh sibuk banget seriusan deh. Kadang-kadang kalau ngobrol sama Mama tuh sempatnya subuh ya. Subuh jam 2, jam 3. Jangan bilang-bilang. Kurang ada waktu untuk ngobrol di video buat sharing-sharing Iya. teman-teman. Terakhir kali bikin video itu yang waktu bikin boneka kan ya? Bukan. Bikin boneka tangan yang 500 itu. Oh iya. Oke. Itu pun kita cuma ngobrol-ngobrol sedikit doang kan, karena kita harus kejar orderan. Iya. Jadi ya udah lama ya, nggak usah pakai lama lagi, langsung aja kita jawabin pertanyaannya. Oke, ini kita mulai dari pertanyaan yang ringan-ringan dulu ya, Maya. Iya. Mama pernah gak sih ngatur penampilan anak-anaknya harus seperti apa? Nggak pernah. Nggak pernah. Gak pernah. Malah mama yang diatur. Malah Mama yang sebenarnya punya selera berpakaian jelek. Nggak jelek juga sih, maksudnya kayak selera berpakaian itu selalu bertolak belakang sama kita semua gitu loh. Nggak begini loh. Begini. Mama tuh orangnya kan slorde ya. Slorde slembor. Jadi udah pakai aja lah. Aduh mama. Tolong deh jangan begitu begitu. Kadang-kadang tuh Mama suka pilih outfit tuh asal aja yang penting pakai gitu loh. Jadi akhirnya kita yang malah kembali, "Mah jangan pakai baju itu, Mah." Gitu selalu teman-teman. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang Arvin biasanya kalau lagi ngebantuin tante masak suka tiba-tiba nyicip gak? Mama nggak pernah masak teman-teman. Masak Pak. Bukan nggak pernah masak, enak aja dia kok. Masak air, masak telur. Bukannya masak besar buat makan di rumah gitu, Nggak, jarang masak, banget sih. Kalau masak-masak yang jujur aja, kalau si tumbuk-tumbuk, santan segala, mama kata nggak, ya pegel dulu. Tapi ya kalau cuman kembang tahu, Bakso. sayur bayam, ya itu Ya mungkin masih lah, bening-bening. yang gampang-gampang masih lah. Oke lah gitu. Fitnah lebih kejam daripada tidak difitnah. Berapa nakal Ko Arvin waktu masih kecil? Aduh, ini pertanyaan langsung bisa dijawab. Aduh, bukannya nakal, tapi kayak cacing kena abu gitu, cacing kena garam. Aduh. Maksudnya cacing kena garam tuh gimana ya? Aku nggak ngerti loh. Contohnya gini, kan kalau cacing tuh kan geliat, kalau kena garam tuh gitu. Oh, ya. gitu. Iya itu maksudnya. Itu kan saya diem. Contohnya gini, ini korek kuping nih, korek kuping. Sampai sekarang ini gitu. Wah, Itu kalau korek kuping lagi umur berapa ya? Umur 2 tahun ya? 2 tahun ya. 2 tahun. Vin, korek kuping yuk. Iya mama, sini aja ya. Ya udah mau dikorek. Terus pindah lagi. Akhirnya nggak jadi. Bandel sih enggak. Kalau memang bandel bener anak kecil yang masih wajar lah, masih lucu. Cuma nggak gergetan gitu ya. Contohnya satu aja nih, kalau korek kuping nggak bisa diem gitu kan. aku udah takut kalau kuping aku mau dipegang. Sampai sekarang dia begitu. Mama jangan, Mah. Sampai sekarang masih tahu kan, terbukti kan? Terbukti. Begitu tuh. Nah, kadang-kadang gergetan kalau mau ini juga. Sampai sekarang. Ko Arvin pernah nggak dimarahin sama Mama? Pernah. Aku ingat sih terakhir kali aku dimarahin sama Mama itu waktu kelas 5 SD kan, aku hampir pernah nggak naik kelas kan. Sebenarnya dulu aku nggak ngerti seberapa parahnya itu, ngerti gak sih? Seberapa keselnya Mama, kayak aku tuh nggak paham. Tapi sampai akhirnya ketika SMA, ketika kuliah, pas sudah tahu gimana rasanya ngelihat Mama cari uang, susah payahnya segala macam, aku jadi paham gitu loh dulu kenapa Mama marah kan. Kalian bayangin, anak kelas 5 SD, anak guru gitu kan, mamaku juga waktu itu guru seni di sekolahku sendiri. Terus anak guru ini hampir nggak naik kelas loh. Aku kebayang sih betapa malunya Mama dulu sih. Sampai Mama tuh harus belajar segala macem gitu. Makanya semenjak kelas 6 aku mendadak pinter sih. Karena aku udah bener-bener dimarahin, dihukum, bahkan sampai aku inget banget aku tuh nggak boleh main keluar. Ya jujur waktu itu kan juga kondisinya kan karena kokonya Arvin yang autis kan, itu salah satu pengaruh juga gitu. Oh iya. Jadi kan saat itu kalau papanya lagi Ada kerjaan, mau nggak mau kan di rumah nih nggak ada yang jaga. Jadi salah satu nih yang nggak ulangan siapa? Ya, Kalau Arvin nggak ulangan, ya Arvin yang jaga. Kalau misalnya adiknya yang nggak ulangan, ya adiknya yang jaga. Jadi dulu tuh sering banget bolos ya. Iya, karena kendalanya itu Menjaga kop aku yang pertama, teman-teman. Ya kalau Mama kan nggak mungkin bolos ngajar Iya, kan iya, gitu kan. Tapi sebenarnya nggak cuma karena faktor bolos juga, karena dulu aku ngerasa ya nilai aku tuh jelek banget, Iya, jelek memang. banget, parah. Nah, udah jelek ditambah lagi faktor itu. Tapi ya jangan ditiru lah ya teman-teman. Kalau misalkan masih bisa belajar yang rajin lah.
Gimana sih tips dan trik agar Mama Arvin tetap kuat walaupun mendapatkan masalah? Kalau buat Mama Arvin ya, kita punya masalah. Kalau kita terus berkutat di masalah itu nggak akan selesai. Kita mau nangis. Apakah masalah itu selesai? Enggak. Jadi ya sudah, jalanin, maju terus. Karena kita mau lihat ke belakang, nggak akan selesai. Ya udah jalanin, apa yang saya mesti bikin sekarang nih? Ya saya jalanin aja, bersyukur aja. Tuhan terima kasih. Berarti Tuhan tahu saya sanggup. Sebenarnya kalau menurut aku juga, kalau misalkan kita punya masalah, kita stres, kita nangis segala macam, itu sebenarnya kayak ya udah dinikmati dulu aja masa-masa itu. Ngerti gak sih, Mat? Kalau nangis sih nggak apa-apa. Iya. Maksudnya tumpahin Iya, bener-bener. aja, biar keluar unek-unek. Tapi udah gitu stop. Iya, udah gitu stop. Aku juga bisa Jalanin. seperti itu. Oh, ini ada yang nanya juga nih. Gimana perasaan Ko Arvin sama Mama memiliki anggota keluarga yang berkebutuhan khusus? Mungkin ntar kita bisa bikin satu video khusus kali, Ma ya. Kalau misalkan kita rasa kita perlu cerita, kita bakal ceritain. Ya, tapi nggak janji kapan ya teman-teman. Tapi kayaknya menarik sih kalau misalkan kita bikin satu video tentang ngebahas soal Koko mungkin. Bisa. Mungkin ya. Bisa. Tapi ya ditunggu aja teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir teman-teman. Sharing dong Kak nasihat yang Mama Kak Arvin jadi pegangan dalam hidup untuk anak-anaknya. Sebenarnya aku agak bingung sih karena kebanyakan. Dalam keadaan apapun yang sedang kita alami, entah itu lagi susah ataupun senang, harus tetap dijalani sih. Kalau misalkan lagi susah, jangan berkeluh kesah terus. Tapi kalau misalkan lagi senang juga jangan sampai lupa diri. Mungkin seperti itu ya. Berbuat baik ke semua orang mungkin. Bukan mungkin. Iya, maksudnya berbuat baik ke semua orang juga. Iya. Habis itu Berbagilah. berbagi kepada Ya. orang-orang kalau misalkan kita mendapatkan sesuatu. Oke, ya. Karena apa yang kita dapat itu kan bukan dari diri kita sendiri ya. Terus juga kalau misalkan kita punya kemampuan yang bisa kita lakukan, itu dimaksimalkan. Berpikir sebelum bertindak. Ya, berpikir sebelum bertindak. Karena kadang-kadang aku tuh yang jalan tuh emosinya dulu tuh. Nah, kadang-kadang iya. baru mikir, gue salah kali ngomong kayak Sering gini ya. kali begitu tuh. Aku masih perlu belajar untuk yang satu itu Nah, sih. Karena kan kita terjun ke masyarakat loh, bersosialisasi kan. Ada Iya. banyak sifat, ada banyak kepala. Ada pro, ada kontra. Itu yang bagaimana kita mengatasi. Makanya kalau sekarang tuh kadang-kadang aku juga suka nanya dulu ke Mama, kira-kira begini kali ya, kira-kira begini kali ya. Iya. Sebelum aku langsung kayak memutuskan diri untuk ngelakuin apa gitu. Betul. Sebenarnya masih banyak ya nasihat-nasihat yang Mama kasih ya, cuma mungkin untuk sekarang aku masih belum kepikiran lagi karena biasanya aku mengingat nasihat yang Mama kasih itu tergantung situasi yang sedang aku alami. Nah, pas saat itu dia alamin, Mama masuk gitu. Jadi nggak setiap kali kayak orang dipidatoin gitu, enggak ya. Enggak. Ada yang perlu nasihatin saat itu. Karena kan yang nggak mungkin dong kita seperti pidato kan, jadi lama-lama bukannya anak dengerin malah sebel, mama bawel kan gitu. Ya kan? Ayo lakukan apa yang terbaik. Dari belakang mama papanya mendorong. Iya, benar banget. Gitu. Oke teman-teman, jadi aku rasa segitu aja buat video kali ini. Ini baterai kamera aku udah merah gitu kan, jadi harus aku buru-buru closing. Jadi terima kasih banyak Mama sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Meskipun dari tadi kita Q&A, Mama tuh sambil ngerjain kerjaan ya gitu. Mungkin Mama mau kasih lihat Mama sekarang lagi ngerjain apaan? Ya sekarang Mama lagi iseng juga. Mama bikin baju-baju boneka tuh. Dan aku minta maaf juga ya teman-teman kalau misalkan di video kali ini aku sama Mama ada salah-salah ngomong ya Maya. Ya. Pokoknya apa yang aku sama Mama sharing itu pure pendapat kita pribadi. Itu dan dari hati. Ya. Ya, jadi aku rasa segitu aja. Semoga ada hal positif yang bisa teman-teman ambil dari apa yang dari tadi aku sama Mama obrolin. Betul. Oke, namaku Arvin Sudayat dan di sini ada Mama Arvin. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Oke, jadi ntar kan pembukaan aku kayak gini mah. Kan aku bilang, hai teman-teman, nama aku Arvin. Abis itu aku bilang, dan di sini ada Mama Arvin gitu. Mama Arvin. Nah, abis itu diam sebentar buat pose gini kayak atau mungkin gimana kayak gitu. Atau gimana terserah Mama Arvin atau gimana terserah Mama. Mama lihat ke kamera. Iya tahu dong kan ngomong ke kamera. Oh iya. Oke, jadi video kali ini aku sama Mama pengen bikin Q&A ya, Ma ya. Ya. Kemarin Q&A.
Oh, aku enggak, aku bilang Q&A, sama bilang questions and answer. Aduh ya, ntar mama Kepanjangannya. kepreset lagi. Yaudah, kalau gitu nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong. Ya udah. Ayo, video kali ini kita ngobrol-ngobrolnya santai aja, Maya. Santai. Jadi di bawah Nih, fun juga gitu. Iya, Mama Arvin juga sambil ngerajut. Iya, sambil bawa kerjaan. Sharing dong kak, nasihat yang Mama Kak Arvin. Sharing dong kak, nasihat yang Mama Kak Arvin. Mama Kak Arvin, aduh, lah 1, 2, 3. Oke, ini jadi pertanyaan terakhir ya. Mama ngeliat ke kamera dong, jangan terlalu fokus di rajutan. Iya. Baterai sudah merah. Apa ganti baterai dulu kali ya? Ganti baterai dulu kali ya? Ganti aja dulu. Ganti dulu kali ya, gitu deh. Dan semoga ada hal positif juga yang bisa teman-teman ambil dari apa yang aku sama Mama obrolin ya, Maya. Bukan koma titik. Nah, iya kayak gitu. Dan semoga ada hal positif juga yang bisa teman-teman ambil dari apa yang dari tadi aku sama Mama obrolin ya, Maya. Mama jangan begitu. Jangan begitu. Karena kesannya ntar kesannya kayak oh ya biasa aja gitu loh. Karena kalau kesannya tuh malah jadi kayak ada sesuatu yang salah gitu sebelumnya gitu. No.